Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai metode pembelajaran langsung atau thoriqah mubasyirah. Hal yang melatar belakangi metode ini adalah faktor kemunculannya ini dilatar belakangi oleh penolakan atau ketidakpuasan terhadap metode bahasa dan terjemah itu sendiri. Penggunaan metode ini berlangsung sekitar abad ke-15. Penggunaan metode ini tidak benar-benar digunakan secara langsung. Kelangsungannya itu dapat dikatakan tidak murni 100%. Mengapa? Karena dalam beberapa hal masih menggunakan bahasa ibu dan bahasa kedua. Ketika tahun 1920-an, para ahli baru memulai pengajarannya yang secara terpisah menggunakan metode langsung secara murni dan landasan teori sendiri. Untuk metode langsung ini atau thoriqah mubasyirah ini berasumsi bahwasanya belajar bahasa asing itu sama dengan belajar bahasa ibu, yakni penggunaan bahasa secara langsung dan intensif dalam berkomunikasi. Nah, menurut metode ini, para pelajar juga belajar bahasa asing dengan cara menyimak dan berbicara. Sedangkan kalau misalkan membaca dan mengarang itu bisa dikembangkan nanti di kemudian. Sebab inti bahasanya adalah dengan menyimak dan berbicara. Sebab tekanan intinya adalah bagaimana agar pelajar itu pandai menggunakan bahasa asing. Tata bahasa itu hanya diberikan secara kontekstual dan dilakukan secara lisan, bukan dengan cara menghafalkan kaidah. Metode langsung juga memiliki karakteristik sebagai berikut, diantaranya itu: pertama, tujuan utama belajar bahasa adalah penguasaan bahasa, target secara lisan agar dapat dipakai berkomunikasi. Lalu, yang kedua, materi pelajaran berupa buku teks yang berisi daftar kosakata dan penggunaannya dalam kalimat. Kosakata itu umumnya konkret atau hisi di lingkungan siswa dan dapat diperagakan. Yang ketiga, kaidah-kaidah bahasa diajarkan secara induktif, yaitu berangkat dari contoh-contoh kemudian diambil kesimpulannya. Lalu yang keempat, kata-kata konkret diajarkan dengan cara demonstrasi, peragaan, benda langsung, dan gambar. Sedangkan kata-kata abstrak itu melalui asosiasi, konteks, dan definisi. Lalu yang kelima, kemampuan komunikasi lisan dilatihkan secara cepat melalui tanya jawab yang terencana dalam interaksi yang bervariasi. Yang keenam, kemampuan berbicara dan menyimak itu kedua-duanya itu harus dilatih. Yang ketujuh, guru dan pelajar itu harus sama-sama aktif. Guru berperan sebagai pemberi stimulus, contohnya ucapan, peragaan, dan pertanyaan. Sedangkan murid hanya merespon dalam bentuk menirukan, menjawab, memperagakan, dan sebagainya. Yang kedelapan, ketepatan pelafalan dan tata bahasa itu ditekankan. Dan yang terakhir, kelas itu dibuat sebagai lingkungan berbahasa. Target tempat siswa berlatih bahasa secara langsung. Jadi itu tadi merupakan karakteristik dari metode langsung atau di sini di metode langsung ini ada itu peran guru dan peran siswa, yaitu guru mempunyai peran yang sangat aktif dalam metode ini. Guru adalah sebagai pengawas bagi siswa, pelaksana rancangan belajar, memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai dengan yang ada di buku pegangan. Guru juga sebagai fasilitator, yakni menunjukkan kepada siswa agar apa yang mereka perbuat dari kesalahan itu dan bagaimana cara untuk mengoreksinya. Nah, untuk peranan siswa sendiri di sini itu sangat terbatas. Inisiasi interaksi pembelajaran itu berasal dari dua pihak, dari guru kepada siswanya, begitupun juga sebaliknya. Meskipun inisiasi siswa sering ada dalam pengawasan guru, para siswa juga berbicara antara satu dengan yang lainnya. Itu merupakan peranan guru dan siswa dalam metode langsung ini atau thoriqah materi atau peran bahan ajar adalah sebagai alat untuk mempermudah menjelaskan kata-kata yang sulit dimengerti oleh siswa. Nah, guru dapat menggunakan alat peraga, menggambarkan, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan metode langsung atau thoriqah mubasyirah ini diantaranya, guru memulai
materi penyajian secara lisan, mengucapkan satu kata dengan menunjukkan bendanya, memperagakan sebuah gerakan atau mimik wajah. Pelajar menirukan berkali-kali sampai hafal gerakannya dan paham maknanya. Lalu selanjutnya itu latihan berikutnya dengan menggunakan tanya jawab sesuai dengan tingkat kesulitan belajar. Selanjutnya, setelah guru yakin bahwa siswa mampu menguasai materi yang diajarkan, baik dalam pelafalan maupun pemahaman makna, siswa diminta membuka buku teks dan guru memberikan contoh bacaan yang benar. Kemudian siswa diminta membacanya secara bergantian. Untuk selanjutnya, menjawab secara lisan pertanyaan ataupun latihan yang ada di dalam buku. Dilanjutkan dengan mengerjakannya secara tulis. Selanjutnya, bacaan umum yang sesuai dengan tingkatan siswa itu diberikan sebagai tambahan. Lalu, tata bahasa diberikan pada tingkat tertentu secara induktif. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir itu adalah siswa didorong untuk berani berbicara dan tidak perlu takut salah. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.